Bahsul Masail ini ditindaklanjuti ke depan, terutama kepada beberapa pihak terkait. Misalnya nanti kalau diperkenankan, saya berharap hasilnya nanti dirilis ke media sehingga menjadi konsumsi publik, menjadi konsumsi masyarakat luas. Barangkali dengan cara itu kita bisa mempengaruhi opini masyarakat tentang bagaimana sih sebetulnya politik uang atau money politik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para guru-guru kula, khususnya dumateng panjenenganipun Rama Yai Abdul Muhid Fattah, Rama Yai Khalid Novianto, ugi Kiai Ridho, Yai Afif, saha Yai Farid, ugi Pak Yai Nurzaini ingkang boten saged kawula sebat satu persatu wonten majelis punika, khususipun dumateng sedaya musyawirin ingkang sampun sami rawuh wonten majelis sonten punika. Alhamdulillah wonten majelis dalu punika kula panjenengan sedaya saged silaturahim sak perlu menghadiri undangan dari panitia Bahsul Masail Kubro kedua Lembaga Bahsul Masail Pondok Pesantren Al-Fattah. Semoga saja kegiatan Bahsul Masail Kubro yang biasanya dilaksanakan dalam momentum haul Pondok Pesantren Al-Fattah ini dapat istiqomah, setiap tahunnya dapat menghadirkan semua calon-calon kiai terbaik se-Jawa Madura dan semoga nanti bisa se-Nusantara. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya secara khusus diberi perintah oleh teman-teman panitia dari LBM untuk menceritakan tentang duduk perkara dari salah satu masalah yang akan panjenengan semua bahas. Salah satu masalah yang diberikan kepada saya untuk saya berikan ceritanya itu adalah terkait dengan money politik, atau biasanya kalau sebagian orang itu menyebutnya politik uang, atau kalau beberapa orang misalnya di Lamongan itu nyebutnya ya saweran, ada yang nyebutnya duit premanan dan sebagainya. Saya secara pribadi sebetulnya merasa gentar ketika mendapat perintah dari teman panitia Bahsul Masail Kubro kedua ini. Kenapa gentar? Pertama, kula niki asli santri Siman. Dados setiap kali saya masuk ke Siman itu saya selalu dan semoga saja selalu merasa sebagai santri. Artinya dalam batas-batas tertentu saya merasa ndredeg, apalagi diberi kesempatan untuk bicara di depan kiai-kiai saya dan guru-guru saya. Meskipun misalnya saat ini kebetulan saya mendapat amanah sebagai badan pengawas pemilu di Kabupaten Lamongan. Ma'asyiral musyawirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang singkat sore hari ini, tentu kita semua mengetahui bahwa pada tahun 2024 nanti akan dilaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum itu kalau tidak ada perubahan akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2024. Nah, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita ikut atau tidak ikut, pemilihan umum ini telah disepakati oleh
negara kesatuan Republik Indonesia menjadi satu-satunya cara untuk melakukan pergantian kepemimpinan di Indonesia. Jadi tidak ada cara pergantian kepemimpinan lain selain melalui pemilu. Nah, karena itu kemudian bagi kita warga Indonesia, termasuk bagi para santri semua, para calon kiai semua, pemilu ini tentu bermakna penting untuk menjaga keberlangsungan Indonesia ke depan. Pemilu ini esensial sekali untuk menentukan masa depan Indonesia. Kalau istilah lamongannya itu, kalau pemilunya baik, maka insya Allah Indonesia ke depan dapat diharapkan baik. Tapi kalau pemilunya sudah jelek, ya rasa-rasanya harapan Indonesia ke depan baik itu kok tidak masuk akal. Ma'asyiral musyawirin sekalian saya hormati, dalam pelaksanaan pemilu, termasuk misalnya pemilu 2024 tahun depan itu, terdapat beberapa permasalahan krusial. Misalnya yang lagi hit saat ini itu terkait dengan politik identitas. Artinya ketika akan ada pemilu, ketika akan ada pemungutan suara, orang-orang itu rame-rame membicarakan calon berdasarkan identitas pribadinya. Misalnya calon A ini orangnya dari suku ini, calon B ini orangnya dari suku itu, dan seterusnya. Itu isu krusial dalam persoalan politik identitas. Persoalan krusial berikutnya, isu krusial berikutnya yang terkait dengan pemilu itu adalah tentang money politik atau biasanya disebut politik uang. Kita semua tentu sudah tahu bagaimana gambaran umum dari money politik. Misalnya yang di Jawa mengenal tradisi sendiri. Nanti sebagaimana kita lihat bersama, ternyata Jawa itu mempunyai tingkat permisivitas atau manggakno money politik itu lebih tinggi daripada pulau-pulau yang lain. Nah, nanti akan kita lihat bersama. Nah, dari permasalahan yang seperti inilah, ma'asyiral musyawirin sekalian, saya atas nama Bawaslu Kabupaten Lamongan merasa bahagia sekali jika kemudian di salah satu jalsah Bahsul Masail Kubro Pondok Pesantren Al-Fatah ini ternyata akan membahas tentang money politik, apalagi sebentar lagi akan ada pemilu. Harapan kami dengan pembahasan terhadap money politik ini akan dirumuskan suatu rumusan hasil bahsul masail yang dapat diterapkan ke masyarakat luas. Misalnya nanti hasilnya bagaimana, terus kemudian dapat diterapkan ke masyarakat luas, apalagi menjelang pemilu 2024. Di samping itu nanti saya berharap juga teman-teman panitia dapat menindaklanjuti hasil bahsul masail ini. Jadi hasil bahsul masail ini ditindaklanjuti ke depan, terutama kepada beberapa pihak terkait. Misalnya nanti kalau diperkenankan, saya berharap hasilnya nanti dirilis ke media sehingga menjadi konsumsi publik, menjadi konsumsi masyarakat luas. Barangkali dengan cara itu kita bisa mempengaruhi opini masyarakat tentang bagaimana sih sebetulnya politik uang atau money politik tersebut. Ma'asyiral musyawirin sekalian saya hormati, pada kesempatan ini sebetulnya hanya ada dua hal yang ingin saya sampaikan secara garis besar kepada majelis ini. Dua hal ini itu, yang pertama itu nanti terkait dengan bagaimana sih sebetulnya potret politik uang atau money politik di negara kita ini. Dengan potret ini harapan kami
itu akan bisa memberikan masukan lebih kepada para musyawirin sekalian, sehingga nanti pada saat pembahasan masalah, deskripsi masalah, duduk perkara masalahnya itu bisa menjadi clear, sehingga ketika memberikan pendapat atau masukan itu bisa benar-benar kontekstual sesuai peristiwa yang terjadi. Hadirin sekalian saya hormati, kita mengenal beberapa istilah tentang money politik. Enten sing istilah money politik niku diarani politik uang. Ada yang mengistilahkan money politik itu dengan premanan. Ada yang mengistilahkan money politik itu dengan istilah saweran dan sebagainya. Atau kalau para calon itu biasanya menyebut bem-beman. Nanti kalau menjelang pemilu 2024 pelaksanaannya itu pasti akan ada bem-beman, peluru-peluruan. Nah, yang dimaksud dengan peluru-peluruan, bem-beman dan semacamnya ini yaitu money politik. Secara teoritis, money politik itu dijelaskan sebagai pemberian sesuatu kepada seseorang pada waktu tertentu untuk mempengaruhi pilihan. Jadi pemberian sesuatu kepada seseorang pada masa tertentu untuk mempengaruhi pilihan. Sesuatu ini berarti tidak hanya uang. Nanti kita lihat konstruksi undang-undangnya, sesuatu ini bisa berarti uang, bisa berarti voucher pulsa, bisa berarti voucher umroh, bisa berarti sembako, bisa berarti hadiah-hadiah lain yang di luar kewajaran. Ini sesuatu. Jadi pemberian sesuatu itu berarti pemberian uang atau materi lainnya kepada seseorang. Seseorang ini ada dua hal. Pertama, itu pemilih. Artinya sesuatu ini diberikan kepada pemilih, atau kalau bukan pemilih, itu orang yang punya tanda tangan. Pemilih itu berarti orang yang punya hak pilih, punya hak suara. Artinya dia bisa memilih di TPS. Kalau orang yang punya tanda tangan, itu biasanya orang yang bisa mencalonkan. Contoh ngeten. Orang yang punya tanda tangan itu misalnya ketua partai politik. Ketua partai politik ini adalah orang yang bisa mencalonkan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, presiden, wakil presiden, dan sebagainya. Nah, biasanya dalam proses pencalonan dibutuhkan tanda tangannya ketua partai politik. Misalnya calon-calon kiai sekalian ini barangkali nanti ada yang pengen jadi calon wali kota. Itu nanti membutuhkan tanda tangannya ketua partai politik. Nah, biasanya ketika membutuhkan atau minta tanda tangan ini terjadi transaksi-transaksi tertentu. Misalnya kalau ingin jadi calon bupati, ingin mendapat rekom dari partai politik tertentu, maka harus bayar berapa miliar. Atau kalau ingin jadi calon DPR dari partai tertentu, maka harus bayar sekian miliar. Nanti di YouTube niku banyak lah bagaimana potretnya di Indonesia ini. Nah, ma'asyiral musyawirin sekalian saya hormati, jadi kata kunci di dalam politik uang atau money politik itu adalah pemberian sesuatu terhadap seseorang untuk mempengaruhi pilihan. Nek ono wong ngekei atau kalau ada orang yang memberi kepada orang yang lain tapi tidak untuk mempengaruhi pilihan, itu berarti bukan money politik. Nah, hadirin sekalian saya hormati, kita tahu bersama bahwa negara kita ini, apalagi di berita-berita itu, sedang serius-seriusnya ngurusi nangani perkara masalah korupsi. Ada yang menyebut bahwa politik uang atau uang coblosan ini itu sebagai induk dari korupsi. Kenapa begitu? Karena begini, dari praktek politik uang
itu melahirkan perilaku politik. Nah, ketika pemilu itu membutuhkan biaya yang tinggi untuk sogok-sogokan, untuk sawer-saweran, maka perilaku politik yang dilahirkan dari pemilu itu juga akan bobrok. Misalnya, kalau orang untuk jadi calon DPR itu butuh uang 2 miliar misalnya, maka ketika dia jadi DPR, mau tidak mau, dia akan nyari ganti uang 2 miliar. Dengan cara apapun. Jalan pintasnya adalah biasanya itu misalnya dengan entah itu korupsi atau pungutan liar atau sebagainya. Nah, itu barangkali salah satu bahaya dari money politik yang tentu bagi kita semua itu tidak meragukan lagi bahayanya. Nah, hadirin sekalian, sebagaimana di grafik ini adalah hasil survei se-Indonesia ini, tingkat orang menerima partai politik atau menganggap partai politik itu biasa. Itu berapa persentasinya? Di Jawa itu 46% responden itu menganggap partai politik uang itu biasa. Artinya seseorang ketika ingin nyoblos terus kemudian dikasih uang itu biasa. Itu di Jawa. Di Sumatera itu cuma 28%. Sementara di Kalimantan 33%, di Sulawesi 33%, di daerah lain, ini barangkali di daerah-daerah yang lain selain Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi itu 35%. Ini adalah persentase berapa orang-orang itu menerima politik uang. Nah, sementara jumlah uang yang diterima ini bermacam-macam. Ada yang di bawah 50.000. Nah, ini 35%. Ada yang 50.000 sampai 100.000, ini 25%. Ada yang 100.000 sampai 200.000, ini 25%. Ada yang di atas 200.000, 29%. Penelitian terkini, sahabat-sahabat musawirin sekalian, 40% orang itu menerima uang politik tapi tidak nyoblos yang ngasih. Jadi misalnya calon A ngasih uang agar dipilih, 40% orang itu tidak nyoblos orang yang ngasih uang. Tapi 37% itu ketika diberi uang politik, diberi uang amplop agar nyoblos, itu 37%-nya itu mau nyoblos. Nah, Ma'asyiral musawirin sekalian, apa sih sebetulnya motif atau latar belakang praktek money politik ini terjadi? Kita bisa membaca latar belakang money politik terjadi ini dari dua sisi. Yang pertama itu adalah sisi penerima. Sisi penerima ini berarti pemilih. Apa sih yang menyebabkan pemilih itu mau menerima money politik? Satu, pemilih itu masih kepikiran bahwa kalau masa kampanye itu janji-janji, tapi ketika sesudah pemilu maka belum tentu ditepati. Sehingga pada masa pemilu ini adalah momen untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari para calon. Artinya pemilih ini merasa pemilu sebagai aji mumpung untuk mendapatkan uang. Nah, dari sisi penerima itu motif atau latar belakangnya seperti itu. Bagaimana kalau latar belakang praktek money politik dari sisi pelakunya? Dari sisi pelakunya ini ternyata cukup beragam. Ada salah satu penelitian dari Burhanuddin Muhtadi, orang yang melakukan money politik itu ternyata ada motif-motif perjuangannya. Misalnya kalau kita ketahui, misalnya ada salah satu kaidah yang sering digunakan itu kan malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Artinya money politik ini digunakan sebagai cara agar orang-orang yang baik atau merasa baik itu bisa menang pemilu.
harapannya adalah orang-orang yang tidak baik itu tidak menang pemilu, sehingga kemudian money politik ini digunakan untuk alat perjuangan memenangkan kebaikan. Ada salah satu motif yang seperti itu. Tapi ada motif juga yang kedua, itu motif pragmatis. Masyarakat banyak sekali, sementara calon-calon itu rata-rata amit sewu itu tidak punya popularitas yang tinggi. Contoh seperti ini, siapa calon DPR di masing-masing kabupatennya atau kota medianya sampean? Tentu sampean tidak ada yang tahu rata-ratanya. Nah, karena popularitasnya rendah inilah, maka calon-calon itu menggunakan cara pintas bagaimana ngasih uang ke pemilih agar dia dicoblos. Ini beberapa motif mengenai kenapa praktek money politik itu terjadi. Bentuk-bentuknya, sahabat-sahabat sekalian, misalnya money politik itu ada yang berupa uang tunai, ada yang berupa paket sembako, ada yang berupa kupon belanja, ada yang berupa door prize niki misalnya undian pada saat ngumpul ngeten niki, terus misalnya kemudian panitia buat undian, nanti yang menang undian akan dapat misalnya umroh atau sepeda motor atau apa. Ada yang berupa voucher. Voucher ini ada yang voucher pulsa, ada yang token listrik. Kalau yang lagi dibahas saat ini niku voucher chip domino itu loh. Nah, napa nggih high domino nih loh, chip domino. Jadi chip domino itu kalau berdasarkan pengalaman kemarin, misalnya di Pilkadesan di Lamongan misalnya, itu ternyata dijadikan alat money politik. Jadi orang-orang yang hobinya ngechip itu, ngechip domino itu, ndak usah dikasih uang, tapi cukup dikasih chip. Kenapa? Karena dia itu kecanduan chip, bukan kecanduan uang. Sehingga chip ini lebih efektif untuk menyogok seseorang agar dipilih. Ma'asyiral musafirin sekalian saya hormati, itu adalah potret bagaimana politik uang di negeri kita ini. Tentu secara khusus undang-undang yang ada di negara ini itu sudah melarang mengenai praktek politik uang. Meskipun saya secara pribadi masih mengakui bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam konteks peraturan perundang-undangan yang telah ada. Saya ingin menegaskan dalam hal ini hanya dua hal. Yang pertama, pemilu DPR presiden, terus kemudian pilihan gubernur, bupati, wali kota, itu ada dua undang-undang. Yang pertama itu adalah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yang kedua itu adalah Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan wali kota. Dua undang-undang ini sama-sama menegaskan bahwa setiap orang, tim kampanye, pengurus partai politik itu tidak boleh memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan. Persis ngoten. Nah, di dua undang-undang ini politik uang itu dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan politik. Artinya ketika ada orang yang melakukan itu, maka ada sanksi pidananya. Sanksi pidananya dapat berupa hukuman penjara dan atau denda uang. Nah, praktiknya ma'asyiral musyawirin sekalian, di negara kita ini lembaga-lembaga yang dapat nangani urusan politik uang ini ada tiga. Yang pertama itu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang kedua itu adalah Kepolisian Republik Indonesia,
yang ketiga itu adalah kejaksaan. Tiga lembaga ini tergabung dalam satu lembaga yang namanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Artinya kalau ada orang yang melakukan politik uang, kemudian dia itu tertangkap atau ada yang melaporkan, maka dia dapat diproses, kemudian selanjutnya diadili di pengadilan. Ancaman pidananya itu ada yang berupa hukuman penjara dan ada yang berupa denda. Ma'asyiral musyawirin sekalian, itu yang gambaran besar mengenai bagaimana sih sebetulnya praktek money politik di negara kita ini. Harapan saya dengan gambaran itu, maka panjenengan semua nanti yang akan melakukan musyawarah, salah satunya terkait dengan masalah money politik, itu dapat memberikan pendapat, masukan yang betul-betul kontributif untuk perkembangan negara yang kita cintai ini. Itu mungkin sebagai awalan dari saya, sekedar pemantik. Kalau seandainya ada kesempatan diskusi, nanti monggo kita gali lebih dalam. Kalau seandainya tidak ada, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman panitia dari Lembaga Bahasul Masail Pondok Pesantren Al-Fatah atas kesempatan yang diberikan. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang manfaat dan barokah bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyampaian tadi mungkin dari musyawirin ada yang perlu ditanyakan. Coba sini satu pertanyaan atau dua ya. Ya langsung saja, ya ini ingin ketegasan dari definisi suap tadi bahwa kata kuncinya adalah pada kata untuk mempengaruhi, begitu ya. Nah, ini dalam beberapa kasus itu ada, misalnya orang itu sudah mau mencoblos partai A misalnya atau orang A, jadi disogok atau tidak disogok itu pasti dia akan mulai itu. Ya, kemudian dia ternyata diberi oleh orang tadi oleh partai tadi. Dalam kasus semacam ini masuk dalam hukum definisi tadi masuk suap atau tidak? Ya. Yang kedua, dalam hal delik tadi itu apakah cukup dengan diketahui kemudian dilaporkan ataukah harus ada laporan resmi dari pelaku atau yang mengetahui begitu, atau langsung bisa ditangkap atau gimana? Yang kedua ya, saya ulang, ini kesalahan misalnya penyuapan tadi itu apakah menunggu ada pelaporan untuk diproses ataukah langsung bisa diambil gitu saja? Ya begitu ya. Ya tolong sedikit beri penjelasan. Nggih. Matur sembah nuwun. Nyuwun sewu, untuk yang pertama ngeten. Jadi sebagaimana saya jelaskan tadi kepada para musyawirin sekalian, kata kunci dari money politik itu adalah pemberian sesuatu kepada seseorang atau pemilih untuk mempengaruhi pilihan. Untuk mempengaruhi pilihan ini biasanya disebut sebagai motif. Orang memberi punya keinginan tertentu, yakni agar seseorang itu memilih. Pertanyaannya adalah, apakah ketika seseorang yang diberi itu tidak milih, lantas tidak dianggap sebagai money politik? Dalam hal ini sebetulnya tidak diperlukan, istilahnya itu delik materialnya tidak perlu. Artinya tidak perlu dibutuhkan akibat harus terjadi. Jadi misalnya kalau ada orang yang memberi uang dengan harapan bahwa yang diberi akan nyoblos calon A, ternyata orang yang diberi uang ini tidak nyoblos calon A, maka itu tetap money politik. Yang penting ketika seseorang ngasih itu ada tendensi untuk mempengaruhi pilihan. Apakah ternyata orang yang diberi itu nyoblos atau tidak, niku tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan niku adalah
ada praktek pemberian uang dan ada motif atau keinginan untuk mempengaruhi pilihan. Niku ingkang pertama, Pak Ye. Sedikit ya, itu dari mana diketahui bisa motif semacam itu ya? Ini secara formal itu maksudnya, secara hukum tadi ya, definisi tadi. Ya, nih, contoh kita tadi itu orang diberi atau tidak diberi itu dia akan milih partai A misalnya. Ya, jadi sudah dari prinsipnya akan milih A, ternyata dia diberi, ya dia tetap milih A. Adapun pemberian itu masalah lain. Seperti itu masuk dalam kategori yakni definisi yang suap tadi ataukah bagaimana? Dan tadi sepertinya motif itu kan sulit untuk dinilai atau diraba gitu. Terima kasih. Biasanya kalau kita mengacu kepada praktek yang terjadi, mempengaruhi pilihan itu dapat terjadi dalam beberapa bentuk tindakan. Ngapunten niki kebetulan para musyawirin niki kan tinggalnya di pondok nggih. Biasanya itu ada proses pendataan. Amit tahu. Misalnya jenengan didata oleh seseorang, nah seseorang ini biasanya ngaku, sampean tak data, meneh waktu coblosan, sampean milih iki, itu pertama. Yang kedua ini, ada kalanya ketika memberi uang itu, diberi catatan tertentu. Catatan ini biasanya ada yang berupa tulisan, terus ada yang berupa, menawi jenengan nate pirsa niku gambar ngoten niku lho, kados kartu nama. Nah, niki adalah beberapa tindakan yang dapat menunjukkan bahwa uang yang diberikan ini memang untuk mempengaruhi pilihan. Terus napa enggak? Prakteknya biasanya mekaten nggih. Nggih, matur sembah. Ingkang kedua wau ngapunten. Yang kedua tadi itu harus ada dilaporkan ataukah langsung bisa diciduk itu penyuapnya itu atau penerimanya? Harus ada pelaporan dulu ataukah langsung bisa dilaporkan bahwa diambil atau baik pelakunya atau penerimanya? Oh okay. Mudah ini. Jadi ketika ada praktek politik uang itu sebetulnya bisa dilaporkan. Nggih. Jadi misalnya jenengan terus kemudian melihat praktek politik uang, maka bisa dilaporkan ke pihak terkait. Nah, pihak terkait ini bisa ke pengawas pemilu, bisa ke kepolisian atau ke kejaksaan yang secara umum tergabung di sentra Gakumdu itu tadi. Sebab polisi misalnya itu tidak bisa langsung mengambil orangnya, nggak bisa nangkap itu, harus harus boten artinya kewenangan yang diatur di dalam undang-undang itu tidak sampai sejauh sampai menangkap orang yang melaksanakan, boten sampai, tapi bisa diamankan, biasanya begitu, bisa diamankan. Kemudian setelah proses pengamanan itu maka akan ada proses penyelidikan. Penyelidikan itu berarti pengumpulan barang-barang keterangan, pengumpulan bukti-bukti. Setelah penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan. Setelah proses penyidikan ini, nah biasanya dapat dilakukan penahanan oleh kepolisian. Jadi ini pada waktu terjadinya praktek, terus ditahan langsung mboten saged. Nah, itu tadi diamankan kan? Misalnya diamankan berarti kan sudah diamankan, diambil, ditangkap katanya. Belum ada pelaporan, apakah bisa diamankan juga? Atau polisinya berhak melaporkan langsung? Dalam? Saya ulang ya. Ya ini harus ada pelaporan lebih dahulu ataukah bisa langsung diamankan? Oh nggih. Nggak harus ada laporan, nggak harus. Tapi yang penting dapat diketahui peristiwanya, prakteknya nih kemauan. Matur sembah nuwun nggih. Mungkin niku Kang. Oh nggih, monggo.
sedikit bertanya Pak Bawaslu. Sebenarnya menurut Undang-Undang Bawaslu yang disebut money politik itu apa itu? Uang, katakan uang gitu ya. Uang itu diberikan sebelum pemilihan atau sesudah pemilihan. Karena begini, dalam prakteknya di desa-desa itu ada yang sebelum pemilihan dikasih, ada yang setelah pemilihan dikasih. Menurut Undang-Undang Bawaslu sendiri, yang disebut money politik itu yang mana? Apa keduanya, apa salah satunya? Itu. Saya kira itu Pak Bawaslu. Oke, langsung mawon nggih. Mangke saged interaktif. Dados ngeten, undang-undang itu memang mengatur tentang dua hal. Yang pertama itu adalah menjanjikan. Larangan menjanjikan uang untuk mempengaruhi pilihan itu juga money politik. Contoh misalnya begini, saya calon, terus kemudian panjenengan iki pemilih, saya bilang coblos saya, nanti sampean akan saya kasih uang 1 juta. Nah ini termasuk money politik. Kalau seandainya ternyata setelah coblosan itu panjenengan saya kasih 1 juta, meskipun sudah coblosan, itu menjanjikan. Nah yang kedua itu adalah memang memberikan. Artinya pemberian sesuatu itu berarti sudah ada sesuatu berupa uang atau materi lainnya yang secara faktual itu sudah terlaksana. Artinya saya sudah memberikan uang ke panjenengan. Ini Pak, uang 1 juta, coblos saya. Nah itu money politik. Jadi mau itu sebelum coblosan atau sesudah coblosan ngasih uangnya, itu tetap termasuk money politik. Nggih, matur sembah nuwun. Kinten-kinten ngoten gambaranipun. Oh nggih, monggo. Ngapunten Pak, sedikit pertanyaan saja. Moderator ya. Kira-kira uang yang dipakai untuk money politik ini apakah kebanyakan dari uang partai itu sendiri atau memang ada anggaran dari pemerintah? Soalnya sebelum kemarin itu kita sempat ada berita-berita dari pemerintah menyediakan dana untuk partai melakukan kampanye. Kira-kira demikian atau tidak sebenarnya? Oke, terima kasih. Jadi memang negara itu memberikan bantuan kepada partai politik itu ya. Ini namanya banpol atau bantuan politik. Anggaran negara, bantuan negara yang diberikan kepada partai politik ini biasanya berdasarkan perolehan suaranya. Misalnya contoh, partai A itu dapat suara 100, maka per suara niki biasanya ngono diaji kerto, ditaksir ngono lho. Per A suara itu bejajinya 1000, maka 1000 kali 100 berarti 100.000. Kalau dapat suara 200 ya otomatis menjadi 200.000 dan seterusnya. Meskipun begitu teman-teman sekalian, banpol ini tidak boleh digunakan untuk ke pemilih. Ngoten. Banpol ini tidak boleh diberikan ke orang. Banpol ini boleh digunakan untuk kegiatan saja oleh partai politik. Nah, apakah money politik itu bersumber dari uang bantuan politik ini? Tidak. Money politik ini biasanya uang yang bersumber dari uang tidak jelas. Kalau saya menyebutnya uang tidak jelas, begitulah. Ada teman-teman yang bilang itu uang yang tidak ada nomor serinya dan tidak ada kwitansinya. Artinya uang itu dari mana, diberikan ke siapa itu tidak jelas, tidak ada kwitansinya. Maka itulah kemudian uang ini itu biasanya ada yang uang pribadi, ada yang uang bandar atau sponsor. Istilah garangnya itu bandar, istilah halusnya itu sponsor. Barangkali misalnya sampean mau jadi caleg DPR, calon DPR, terus kemudian ada seseorang yang ingin jadi sponsor sehingga bantu uang ke sampean. Nah, biasanya uang-uang yang bersumber dari seperti ini yang digunakan untuk
money politik. Ngoten ngeten. Nggih. Monggo. Nggih. Matur nuwun, kula pengin tanglet praktek menerima tapi tidak memilih niku efek jera bagi para pelaku niku kuat atau tidak? Nggih, masalahnya kan kadang ada yang tidak memberikan efek jera. Nggih, monggo. Nggih. Sampeyan sing calon kiai ini kok. Panitia? Wis napa jare panitia mawon lho, kula niki. Kula dikeken leren nggih leren ngoten mawon. Nggih. Ngapunten nggih, menawi biasane nggih biasane maghribe radi molor nggih, biasane kan. Cuma mumpung ada narasumber, kita tuntaskan dulu nanti ketika nanti jalsa pertama, jalsa ula langsung ke pembahasan soal. Barangkali ada yang pertanyaan prinsip mengenai nafsu soal langsung ditanyakan saja. Jangan bertele kemana-mana, mumpung ada narasumber. Ini ada waktu sekitar 5 menit saja. Nggih. Ngoten nggih. Dicekapkan apa mangke malih? Mangke malih sangune kakean niku mangke narasumber. Nggih. Niki mawon. Pripun? Ini ku. Nggih, monggo yang prinsip mawon, yang niku, pertanyaan yang prinsip. Pertanyaan. Kan dari soal menerima tapi tidak memilih. Ketika ada orang yang melakukan praktek seperti ini, menerima tapi tidak memilih, apakah efek jerahnya sangat berpengaruh bagi para pelaku atau tidak? Pemberi. Efek jerahnya ada apa tidak? Kalau nggak ada ya percuma. Oke. Niki biasanya kasuistik. Maksudku kasuistik ngeten. Uang niku ada yang kuat sekali sehingga meskipun tidak dipilih dia itu tetap kuat. Tidak kapok gitu ya. Terus ada yang ngapunten agak tidak kuat. Nah, ketika tidak dipilih ini benar-benar keseper, kapok gitu loh. Maka kita bisa melihat misalnya ada orang itu yang nyalek bolak-balik. Habis banyak tapi tidak pernah jadi. Terus kemudian ada yang nyalek sekali, habis banyak, habis itu tidak berani nyalek lagi. Nah, apakah ada efek jera? Begini, kalau menurut survei, sebetulnya money politik itu tidak efektif. Efektivitas money politik itu ada yang menyebut hanya 10%. Artinya, seseorang memilih karena uang sesuai pilihannya, itu hanya 10%. Maksud saya itu ketika seseorang diberi kemudian disuruh milih calon tertentu yang nurut itu mungkin hanya 10%. Ini menurut salah satu survei. Tapi kadang-kadang responden itu kan enggak selalu jujur ngoten loh. Jadi saya pikir efek jerahnya kok nggih kasuistik. Enggak bisa digeneralisir secara umum. Terima kasih. Ngoten nggih. Yai. Nggih, sampun nggih. Nggih, matur suwun. Untuk selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Ali Ridho. Kepada beliau kami haturkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihah lima wa liqatil wa sabaqna sirrul bil haqq wa lidil siratal mustaqim wa ala alihi qadrihi miqdar ladim salat dan taftahu lana biha ridha wa tasir wa taghulu ba'ana abu basirta sir wa taghunu lana biha wali wal nusura anta waliyana wa lana fanimal mal wa nasir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bi abdika nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم تصلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله ربنا قبل منا ربنا سر الفاتحة